wabarakatuh. Salam anak kampung. Ya, kembali lagi di channel saya, Juid Salgani. Baiklah, kali ini kita akan membahas masih seputar pestisida. Dan pembahasan kita di bagian kedua ini yaitu bahan aktif. Namun sebelum lanjut, saya harap teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Ya, saya doakan teman-teman yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar dan serta diberikan kesehatan. Oke, berbicara masalah pestisida pasti tak lepas dari yang namanya bahan aktif. Karena itulah jiwanya, rohnya dari sebuah pestisida. Namun apa yang dimaksud dengan bahan aktif? Bahan aktif merupakan bahan kimia yang terdapat dalam suatu pestisida. Ya, jadi bahan aktif ini hanya berlaku untuk satu jenis pestisida. Contoh, paraquat diklorida hanya ada pada herbisida. Tidak ada paraquat diklorida terdapat di insektisida maupun fungisida. Itu pun juga herbisida kontak. Nah, kemudian contoh yang lain, difenoconazole itu hanya pada fungisida, tidak ada pada insektisida dan herbisida. Tapi dalam satu merek tertentu bisa sampai satu, bahkan ada yang sampai 3 bahan aktif pada satu merek tertentu. Teman-teman pasti bertanya, kenapa dengan merek berbeda namun bahan aktif yang sama itu beda jauh? Ada yang beda jauh harganya, ada yang sama namun ada juga yang beda jauh harganya. Jadi ada beberapa alasannya kenapa meskipun sama bahan aktifnya tapi harga di pasaran beda-beda. Yang pertama, ada dikatakan bahan aktif paten dan bahan aktif generik. Apa yang dimaksud dengan bahan aktif paten? Ialah bahan aktif yang ditemukan atau diciptakan oleh perusahaan tertentu, kemudian dia daftarkan hak patennya yang mungkin berlaku, kalau tidak salah itu sampai 20 tahun. Setelah masa patennya selesai, maka sudah dikatakan generik dan boleh diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi ada memang beberapa perusahaan yang kalau dulu setahu saya itu memang sering menciptakan bahan aktif paten, mereka menemukan sendiri. Contohnya perusahaan Syngenta, perusahaan Dow yang sekarang berubah menjadi Corteva, DuPont, Bayer juga, dan BASF juga. Mungkin masih ada yang lain, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Namun sekarang perusahaan yang saya katakan tadi yang sering memproduksi paten itu belakangan terakhir ini, mungkin sekitar 5 tahunan terakhir, itu di beberapa produk mereka juga ada beberapa bahan aktif yang generik. Kemudian kenapa bahan aktif paten lebih mahal? Itu karena bahan aktif ditemukan atau diciptakan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan biaya riset yang tidak sedikit. Ada saya dapat info dulu bisa sampai 10 tahun bahkan lebih. Jadi wajar saja bahan aktif paten itu mahal dibanding dengan bahan aktif generik. Kemudian teman-teman juga pasti bertanya, kenapa bahan aktif paten itu kualitasnya lebih bagus dibanding bahan aktif generik? Jadi saya mau maaf kepada teman-teman di perusahaan generik, saya tidak mendiskreditkan perusahaan dan produk Anda, tapi saya melihat langsung di lapangan dan kemudian merasakan juga di kios. Jadi yang kencang keluar, maksudnya laris, itu bahan aktif yang paten. Contoh kalau dibilang herbisida paraquat, itu sebenarnya banyak merek yang paraquat juga. Namun kalau untuk di kios saya ya, kalau untuk di sini itu yang paling kencang cuma Gramoxone, karena memang bahan aktifnya paten. Dia yang pertama mengeluarkan paraquat diklorida. Kemudian di produk lain, di Dow yang sekarang jadi Corteva, itu ada 24D-nya. Sebenarnya banyak juga untuk yang merek generik lainnya 24D, namun yang paling kencang cuma merek DM6 karena memang dia yang memiliki patennya. Itu fakta. Kemudian kebetulan saya juga pernah di 2 perusahaan paten ini, yaitu Syngenta dan Dow. Jadi mindset daripada atasan kami itu, mereka sering mengambil contoh. Jadi siapa yang menemukan, tentu kualitasnya lebih baik. Contoh yang mereka sering ambil itu contoh masakan. Jadi kalau berbicara bakso, jelas itu pasti dalam pikiran kita orang Jawa yang temukan dan memang baksonya lebih enak. Meskipun orang-orang sekitar kita juga kadang buat, tapi beda, jelas beda, masih ada perbedaan rasa di sana. Namun ketika berbicara coto Makassar,
jelas itu orang Makassar yang buat. Meskipun ada orang Jawa juga yang buat, tapi mindset kita pasti bilang lebih enak pasti masakan dari Makassar, karena memang mereka yang menemukan daripada masakan itu. Jadi sama dengan bahan aktif paten ini, mungkin ada formulasi tersendiri yang tidak dipublikasikan sehingga perusahaan lain tidak bisa meniru seutuhnya daripada produk-produk paten ini. Ya, tapi ini saya lihat hanya pada herbisida ya. Saya akui memang kalau di herbisida itu produk-produk yang dulu memegang bahan aktif patennya itu lebih laris dibanding yang generik. Namun kalau insektisida dan fungisida banyak kok yang bahan aktif generik lebih kencang daripada bahan aktif paten. Semua kembali kepada selera petani dan selera kiosnya. Jadi selera kios juga berpengaruh terhadap laris tidaknya suatu produk, baik itu paten maupun generik. Namun pasti ada teman yang bertanya, ada kok produk yang sama-sama bahan aktifnya generik, formulasinya sama dan jumlah kadarnya juga sama, namun harga di pasaran masih berbeda. Jadi alasannya yang pertama teman-teman bisa lihat dari labelnya. Jadi ketika di labelnya itu banyak dicantumkan tanaman dan sasaran hamanya, otomatis perusahaan tersebut pasti membayar pajak lebih banyak dibanding perusahaan produk yang lain yang hanya menggunakan mencantumkan satu jenis tanaman dan satu jenis sasaran hama. Jadi meskipun sama bahan aktifnya, sama-sama generik, namun yang membedakan adalah pajaknya. Jelas itu pasti juga membedakan harga di pasaran. Yang kedua, kembali kepada pelaku usaha, baik itu dari perusahaannya sendiri sampai kepada kios-kios pertanian yang ada di tempat teman-teman sendiri. Jadi itu dua alasan kenapa biasa kita temukan bahan aktif yang sama-sama generik, namun harganya berbeda. Ya, mungkin sekian saja video kita kali ini membahas tentang pestisida yang temanya bahan aktif. Namun kedepannya kita masih akan membahas lebih jauh lagi tentang bahan aktif. Jadi tolong jangan lupa di subscribe, di komen. Jadi kami masih butuh masukan-masukan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak kampung.